Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Namo wabarakatuh. wabarakatuh. Buddhaya, Swastiastu, salam sejahtera. Selamat pagi untuk kita semua, pada teman-teman di seluruh dunia, dimanapun ibu, bapak, dan teman-teman berada hari ini. Saya sangat bangga sekali karena diminta oleh Mbak Nur Isma, senior saya. Senior ya Mbak? Janganlah bilang senior. Iya. Kita seumuran. Oh, junior saya berarti. Junior ketemu gede. Diminta untuk memandu acara tentang ibu-ibu PhD di 5 benua sambil menunggu 2 peserta lainnya, Mbak Yun dan Mbak siapa? Ada Mani satu lagi. Nah, sebagaimana kita tahu, untuk perempuan-perempuan Indonesia mendapatkan PhD itu sangat prestis ya. Di tengah budaya patriarki karena agama, budaya, dan etik yang sangat kuat. Dan di satu sisi ketika mendapatkan itu juga tidak mudah. Karena memang tantangannya cukup banyak. Mulai dari persoalan bahasa Inggris, restu dari keluarga, restu dari suami, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana sih jatuh bangun mama-mama PhD ini mengelola waktunya dan perjuangannya antara satu sisi berbagi waktu dengan keluarga, berbagi waktu dengan suami, anak, dan juga fokus kepada studi mereka. Perspektif ini bagi saya yang laki-laki barangkali tidak akan pernah merasakan seperti itu. Tapi kalau perempuan kita perspektifnya menjadi sangat beda karena perjuangan mereka lebih keras dibandingkan dengan laki-laki yang secara struktur sosial diuntungkan dengan jenis kelaminnya. Nah, hari ini acara ini memberikan perspektif yang lain bagaimana seorang perempuan punya keluarga dan juga punya anak, mereka berjuang satu sisi dan bagaimana bernegosiasi terhadap menyelesaikan disertasinya. Bagaimana apalagi kemudian mereka tumbuh belajar di kultur yang total sangat berbeda dengan Indonesia. Yang mau tidak mau seringkali mereka tidak dalam kultur-kultur itu, mereka seringkali tidak membedakan, apalagi mungkin kayak Mbak Lena, kemudian Mbak Isma, dan juga Mbak Efrina yang tumbuh di kultur-kultur yang memang sangat berbeda dengan Indonesia. Kalau kayak di Australia, mungkin Mbak Lena nanti bisa cerita bagaimana nggak peduli gendernya dia apa, yang penting kalau selesai bab tesis chapter hari ini harus selesai Mbak ya. Begitu juga dengan Mbak Nur Isman ya, saya ngelihat curhatnya banyak sekali di Insta story-nya itu loh. Walaupun saya cuma bisa menyemangati aja, saya khawatir karena akan mengalami hal yang sama. Itu juga akan dialami oleh... disinggung dong. Enggak, cuma nyinggung gitu aja Mbak. Dan juga dialami oleh Mbak Efrina. Nah, itu dulu sedikit pengantar dari saya. Tapi sebelumnya, perkenalan dulu dari Mbak Isma terkait dengan Ibuku Sekolah Lagi dan juga dari sekedar pengantar dari Asosiasi Dosen Indonesia Kalsel, yaitu dari Mbak Lena. Mbak Isma, monggo waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Wahyudi, Lena, Efrina, dan 2 lagi teman kita yang belum bergabung ya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang yang tertarik dengan acara ini. Sebenarnya gerakan Ibuku Sekolah Lagi itu muncul tanpa disengaja ya. Jadi waktu itu saya tuh lagi ngobrol sama Lena, terus tiba-tiba kepikiran, yuk Len kita bikin acara nih, sharing pengalaman gitu, perempuan atau ibu-ibu yang kuliah di IAS 3 gitu. Tapi kita jangan menonjolkan maunya sekolah S3-nya, tapi pengennya lebih umum aja gitu. Jadi bagaimana
kita bisa berbagi semangat kepada perempuan di Indonesia untuk terus belajar, untuk sekolah di sini pakainya ini ya kita pakai istilah yang umum aja deh, istilah sekolah itu. Sekolah di mana aja dan dengan media apa aja. Apalagi sekarang kan banyak sekali kan lembaga-lembaga yang memfasilitasi pengembangan pengetahuan dengan seminar, dengan Zoom talk dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya niatan awal kita. Terus akhirnya ya udah kita bikin acara ini sharing ibuku sekolah ke 5 benua, dan kebetulan kita juga punya teman-teman yang juga sekolah di ya di 5 benua itu. Lena di Australia, saya di Belanda, terus Evrina di Jepang, terus Mbak Yuyun di US, satu lagi Fani ya, Fani di Mesir. Dan akhirnya jadilah acara hari ini, dan saya senang sekali mendapat sambutan yang luar biasa dari teman-teman yang tertarik, dan saya berharap setelah ini saya dan Lena memang berencana untuk terus melakukan ini ya, beberapa kegiatan yang sederhana aja gitu. Paling enggak dengan kegiatan ini bisa membantu ibu-ibu untuk terus semangat mengembangkan pengetahuan. Itu aja dari saya. Mungkin Lena nyambung tentang Adi. Silakan Lena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua, dan juga mungkin di beberapa belahan di dunia lain mungkin sudah malam atau bahkan baru pada bangun ya, baru subuh. Saya ingin mengantarkan sedikit saja tentang ADI, Asosiasi Dosen Indonesia. ADI ini adalah organisasi profesi bagi seluruh warga negara Indonesia yang berprofesi menjadi dosen di seluruh perguruan tinggi. Nah, mungkin kawan-kawan juga sudah familiar dengan beberapa perkumpulan dosen lainnya yang memang lumayan banyak di negara kita, misalnya ADRI, ada FDI, dan ada beberapa perkumpulan dosen lainnya. Nah, ADI ini adalah salah satu yang termasuk paling senior, untuk tidak mengatakan tua, sekitar sudah 20 tahun lebih, 22 tahunan. Memang didirikan itu di tahun 98 dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. ADI sendiri adalah sebuah wadah tempat berkumpul kaum intelektual, terpelajar, dan diharapkan akan berkembang semakin besar seiring dengan eksistensi setiap individu yang bernaung di dalamnya. Kesempatan ini ADI yang mungkin diwakili dari saya juga sebagai anggota ADI dari Kalimantan Selatan ingin mengajak kawan-kawan terutama akademisi untuk bergabung, dan banyak fasilitas yang disediakan oleh ADI terkait dengan untuk mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Mungkin sekian saja dari saya. Oh iya, untuk websitenya adi.or.id. Nanti silahkan dibuka untuk jika ingin bergabung dengan ADI. Terima kasih. Silahkan, silahkan Mas Wahyudi. Iya, makasih. Terima kasih Mbak Lena. Nah, mungkin nanti sistemnya kita akan ngobrol aja dan juga tanya jawab. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Nah, sebelum memulai obrolan ringan kita ini, saya mau memperkenalkan 5 dari pembicara kita saat ini, bundaku yang hebat-hebat. Yang pertama Mbak Lena Hanifah, Mbak Lena Hanifah, sarjana hukum LLM, sekarang menjadi dosen Fakultas Hukum Perdata ya Mbak, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Sekarang sedang studi di Australia, program Doktor Ilmu Hukum, University of New South Wales. S2-nya ditempuh di 2004 sampai 2008 ditempuh di UKM, Master Hukum, University Kebangsaan Malaysia. S1-nya 99 sampai 2004 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pekerjaannya saat ini menjadi dosen hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Sebelumnya menjadi tim asisten Bawaslu Kalimantan Selatan. Sebelumnya juga 2010 sampai 2014
Ketua Lembaga Pelindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Riwayat organisasinya 2002 sampai 2003 pengurus Dewan Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. 2005 sampai 2006 bendahara PPI UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. 2017 pengurus Pusat Forum Dosen Indonesia saat ini. Sampai saat ini ya Mbak. Dan terakhir juga adalah bagian dari anggota Australian Association of Islamic and Muslim Studies. Nah, yang kedua adalah Mbak Nur Isma. Mbak Nur Isma ini adalah PhD candidate bagian dari Gender dan Studi Kawasan Asia Tenggara, Leiden University. Dia selesai S2-nya, selesai S1 di IAIN atau UIN? Iya, UIN Sunan Kalijaga, karena dulu kami sama-sama di IAIN. UIN Sunan Kalijaga dengan studi sastra Arab, dengan studi sastra Arab dan peradaban. Terus S2-nya kemudian mengambil S2 di Amerika, di University of Hawaii tahun 2012. Nah, sekarang pengalamannya selain menjadi trainer writer di Mata Pena Community sejak tahun 2006, 2013 sampai 2015 menjadi penulis dan juga editor di beberapa NGO, baik itu di Common Grant Indonesia sebagai penulis maupun menjadi kisah-kisah sukses pada tahun 2013, dan juga dia mendesain kurikulum terkait dengan inisiatif perdamaian. Dan juga aktif di Australian Education Partnership, pernah aktif di sana sebagai penulis juga, dan juga menjadi editor buku pembelajaran buku pembelajaran di sekolah dari tahun 2013 sampai 2015. Dan pada 2015 ini dia join di Institute of Southeast Asian Islam Universitas Sunan Kalijaga sebagai peneliti. Selanjutnya Mbak Efrina. Mbak Efrina ini adalah dosen Fakultas Teknik Program Studi Tata Boga UNJ. Wah, dekat rumah saya nih Mbak di UNJ. Nanti kirain jauh-jauh di Jepang, tinggalnya di mana? Di Jakarta. Pendidikannya adalah saat ini Mbak Efrina program doktoral Teknik Kimia Kobe University Jepang. Sebelumnya 2004 sampai 2005 Master Ilmu Pangan UKM juga, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tahun 99 sampai 2003 S1 Teknologi Industri Pertanian IPB. Riwayat pekerjaan dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta saat ini. Dan sebelumnya adalah 2005 sampai 2007 dosen MIPA Universitas Papua. Dan yang terakhir adalah Mbak Silvani Yuzarni, saat ini pemilik rumah baca Anak Latania, sekarang sedang menempuh program doktor Fakultas Darul Ulum, jurusan Filsafat Islam, Cairo University. Nah, ini menarik nih, Cairo. Nanti bisa teman-teman juga bisa tanyakan apa beda Cairo University dengan Al-Azhar University ya. Karena biasanya banyak dari orang-orang Indonesia taunya yang namanya orang kuliah di Mesir adalah di Al-Azhar.